Nah, kalau kita lihat dari sisi internal Indonesia sendiri, dengan adanya kemungkinan indeks harga saham gabungan kita yang dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi global tadi, kemungkinan Amerika hard landing dengan kenaikan yield yang masif, dan juga kemungkinan terjadinya tensi geopolitik yang meningkat di Laut Cina Selatan, ini tentu hasil pemilu di Indonesia ini sangat-sangat menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024. Nah, kalau kita lihat di 3 calon yang ada, ini kita lihat memang agak tipis ya, suaranya ya dari berbagai lembaga survei politik yang mencoba mensurvei suara capres. Ini kita lihat bahwa tiga pasangan calon ini yang terkuat ini adalah Bapak Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ya, kalau kita lihat ya, yang paling mungkin memenangi kursi kepresidenan di 2024. Nah, kalau kita lihat dengan tipisnya suara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini, kemungkinan besar ini kita lihat pilihan wakil presiden sangat penting. Pilihan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Ganjar sangat penting untuk memenangi Pilpres di 2024. Dan juga kalau kita lihat bagaimana nanti suara Pak Anies kalau misalkan akhirnya 2 putaran gitu ya, kemana suara Pak Anies berlabuh ini akan sangat besar menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu di Indonesia. Karena tadi suara Pak Anies in average itu 21%. Jadi kalau misalkan masuk ke putaran kedua, kalau suara Pak Anies bisa diambil banyak oleh Pak Prabowo, misalkan, maka Pak Prabowo yang menang. Atau kalau suara Pak Anies bisa diambil oleh Pak Ganjar, maka Pak Ganjar yang menang. Nah, jadi kalau kita lihat ini, dari ketiga pasangan calon ini, swing voters dari Pak Anies ini akan sangat mempengaruhi siapa yang akan memenangkan pemilu di putaran kedua. Kalau andai kata di putaran pertama tidak ada pemenang mutlak 50% plus 1. Nah, jadi ini akan juga menentukan selain wakil presiden dan juga yang kemungkinan kita bisa lihat swing voters dari Pak Anies ini akan kemana. Kalau dilihat dari hasil survei, yang ada di sini ya, ada berbagai hasil survei yang saya coba rangkum. Ini terakhir mereka melakukan survei di bulan Juli dan ada beberapa bulan Juli dan juga beberapa bulan September 2023 ini gitu ya. Jadi tadi penentuannya adalah di wakil presiden. Misalkan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, maka dia harus memilih antara wakil presiden yang kuat suaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah, maka dia harus memilih basis suara yang kuat di Jawa Barat dan di Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau Pak Anies kuat di Jawa Barat dan Sumatera, maka dia juga harus merangkul di wilayah Jawa Timur yang sudah clear, itu Pak Anies dengan Caimin. Nah, ini mencoba untuk merangkul suara di Jawa Barat dan suara di Jawa Timur. Nah, bagaimana nanti hasilnya ke depan kalau andai kata hasil survei ini mendekati kenyataan di pemilu, maka kemungkinan swing voter Pak Anies ini akan sangat menentukan siapa yang akan jadi pemenang antara Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, ini karena suara mereka sangat tipis sekali. Nah, cuman di tengah tadi balik lagi di tengah pemilu yang akan berlangsung di first quarter 2024 ini tensi geopolitik dan juga perkembangan ekonomi global juga masih sangat menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di first quarter 2024. Saya melihat bahwa sampai dengan first half 2024 atau semester pertama 2024, situasi geopolitik dan ekonomi global lebih mendominasi kinerja indeks harga saham gabungan kita menurut saya ketimbang hasil pemilu. Nah, mungkin nanti di second quarter setelah situasi ekonomi global sudah mereda, market sudah lebih clear melihat arah kebijakan moneter The Fed misalkan, atau arah kebijakan perkembangan ekonomi Amerika dan juga perkembangan ekonomi Eropa, maka market baru akan melihat memprice in bagaimana dampak internal Indonesia ke kinerja indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau kita lihat di sini saya punya data historis ya kinerja indeks harga saham gabungan kita dengan elections. Kita lihat kalau trennya perkembangan indeks harga saham gabungan kita dengan pemilu ini kecenderungannya positif memang, bahwa pemilu itu memang
memberikan antusiasme baru kepada investor gitu ya. Tapi kalau kita lihat trennya itu mengalami penurunan dari 70%, 44%, terus dia mengalami penurunan di 1,7%. Nah ini memang bisa dijelaskan ya, kalau kita lihat ya bisa dijelaskan kenapa trennya itu mengalami penurunan ya. Karena kalau kita lihat ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di saat waktu pemilu gitu ya, di saat waktu pemilu. Di 99 kenapa pertumbuhan GCI performance-nya sangat tinggi, karena kita tahu di 99 pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa recover dari krisis keuangan tahun 98. Nah itu low base effect ya di 99 sehingga GCI performance kita bagus. Terus juga di 2009 karena 2008 terjadi global financial crisis, maka low base effect, dan ini membuat kinerja indeks kita di 2009 jadi bagus karena ada quantitative easing dari The Fed untuk pertama kali gitu ya, dan sehingga kinerja indeks kita itu membaik. Nah 2019 karena situasinya yang terjadi, kalau kita lihat data ya, kenapa ini yang saya coba menjelaskan ya dampak dari pemilu ke indeks harga saham gabungan kita ya. Di 2019 kenapa indeks kita itu kok ketika pemilu dampaknya tidak terlalu besar, karena tadi pemilu yang pertama incumbent yang menang, jadi orang sudah tahu arahnya ini akan kemana. Yang kedua kita lihat perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat di 2018, 2019, dari 2018-19 itu terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga kenaikan current account deficit sehingga rupiah kita melemah di 2019. Nah itu yang membuat kinerja indeks harga saham gabungan kita ketika pemilu 2019 itu tidak membaik. Nah blessing in disguise-nya sekarang di 2024 ketika terjadi pemilu, memang tadi terjadi perlambatan dalam sisi ekonomi global atau mungkin akan terjadi hard landing. Nah cuma dari sisi dari sisi current account maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemungkinan besar ekonomi Indonesia akan lebih baik dibandingkan 2019. Karena di 2024 itu kita lihat ada kemungkinan walaupun misalkan ekonomi global melambat, domestik ekonomi kita itu bisa menahan laju perlambatan ekonomi global sampai dengan first quarter 2024. Nah ini pertumbuhan ekonomi kita bisa flat di angka 5% atau 5,2% di 2024. Nah yang kedua, yang membedakan pemilu di 2024 dengan 2019 kemungkinan besar adalah current account deficit. Di 2019 Indonesia mengalami current account deficit, di 2024 kemungkinan Indonesia masih mengalami current account surplus. Artinya export trade balance kita masih cukup besar untuk menutupi defisit raca jasa kita. Nah sehingga yang terjadi rupiah ini kemungkinan kecenderungannya kalau akhirnya terjadi hard landing dan The Fed memotong tingkat suku bunga di first quarter 2024, rupiah kita malah akan menguat bukan melemah. Nah ini akan membuat EPS growth kita dalam dolar itu jadi membaik. Nah kalau kita lihat menurut analis equity kami, EPS growth di 2024 ini kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan 2023. Nah kalau kita lihat dari sisi nilai tukar dolar di convert, kalau rupiah kita menguat, maka EPS growth kita dalam dolar akan jauh lebih bagus lagi. Sehingga kemungkinan besar saya perhatikan ya kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024 dengan hasil elections kemungkinan besar akan sangat positif dan bahkan bisa jadi lebih tinggi kinerjanya dibandingkan 2019. Kalau 2019 kinerja indeks harga saham gabungan kita 1,7%, ini mungkin indeks harga saham gabungan kita pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari 1,7%. Karena tadi faktor fundamental makroekonomi kita membaik semua. Yang pertama dari sisi raca perdagangan kita masih sangat besar, masih sangat tinggi. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kita itu relatif akan flat. Pemerintah sendiri tidak terlalu ngoyo kalau kita lihat dari macro assumptions di 2024 di RAPBN itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi cuma 5,2%. Artinya ekonomi pertumbuhannya diasumsikan relatif flat. Nah, cuma ada satu faktor yang membuat saya sangat yakin karena kita berbicara 2024, artinya APBN ini tidak akan dirubah oleh siapapun pemenang pemilu. Misalkan tadi karena kita misalkan berdasarkan data ini ya, data lembaga survei ini ya. Kalau Pak Prabowo Subianto yang menang atau Pak Ganjar Pranowo yang menang dari hasil survei yang lebih meyakinkan untuk mereka berdua, itu
itu APBN 2024 kemungkinan akan tidak akan direvisi terlalu signifikan dengan mereka, karena mereka kan dilantik kalau nggak salah bulan Agustus ya, atau Oktober tahun 2024 ya. Itu APBN sudah berjalan selama 8 bulan, jadi tidak terlalu banyak perubahan di APBN 2024. Nah, jadi otomatis dengan siapapun yang menang di antara mereka, ini kemungkinan postur APBN 2024 sekarang lah yang menentukan kinerja indeks harga saham gabungan kita di 2024. Nah, jadi kalau kita lihat secara internal factor tadi, rupiah kita malah bisa jadi cenderung menguat. Contohnya di asumsi APBN 2024 ini, rupiah diasumsikan 15.000, sekarang rupiah di level 15.600. Kalau misalkan tahun depan disinflation terus berjalan, yang terjadi malah The Fed akan memangkas tingkat suku bunga karena harga-harga barang sudah drop secara year on year basis, maka sangat mungkin rupiah kita ke 15.000. Apalagi surplus neraca perdagangan kita itu masih tinggi. Nah, yang terjadi kalau rupiah menguat, indeks harga saham gabungan kita tentu kinerjanya akan jauh lebih besar tinggi dibandingkan 2019. Sehingga siapapun pemenang di first quarter 2024 itu kemungkinan besar tidak akan mengganggu kinerja indeks harga saham gabungan kita. Nah, juga kalau kita lihat dari posisi Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang kecenderungannya itu masih akan melanjutkan kinerja programnya Pak Jokowi, maka tentu ini tidak akan membuat uncertainty dalam pasar saham Indonesia. Karena kedua tokoh ini kita lihat ini mencoba sangat cukup dekat dengan Pak Jokowi gitu ya, untuk mengambil suara existing basis massa Pak Jokowi. Jadi kelihatannya siapapun pemenang dari dua calon ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, sehingga investor melihat uncertainty-nya tidak terlalu tinggi. Berbeda misalkan dengan kalau misalkan Pak Anies menang, maka dia slogannya melakukan perubahan, dan perubahannya tentu banyak perubahan yang akan dilakukan, misalkan relokasi anggaran infrastruktur misalkan, dan juga misalkan mendorong daya beli masyarakat lebih tinggi, misalkan dengan program-program jaminan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih bagus. Tentu ini market masih akan melihat wait and see seberapa realisasinya ke depan. Dari programnya Pak Anies misalkan. Tapi kalau misalkan dua orang ini kita lihat, ini akan lebih cenderung meneruskan kinerja Pak Jokowi yang sekarang ada, sehingga uncertainty-nya tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga kalau pemenang baik itu Pak Prabowo dan Pak Ganjar menang, maka yang seharusnya yang market bisa lihat itu adalah kuantitatif. Kinerja kuantitatif dari bagaimana penyerapan APBN 2024 lebih efektif di sektor apa aja, dan terus kita lihat bagaimana kondisi stabilitas makroekonomi Indonesia seperti apa. Di tengah tadi tekanan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dan juga tensi geopolitik yang meningkat di Laut Cina Selatan yang kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu akan pecah gitu ya, dengan disintegrasi ekonomi yang semakin dalam antara Amerika dengan China. Nah, kalau kita lihat dari dua tokoh ini, kita lihat, saya meyakini bahwa kinerja indeks harga saham gabungan ini akan sangat ditentukan dengan seberapa efektif kebijakan makroekonomi Indonesia itu berjalan di 2024, dari penyerapan APBN maupun dari sisi stabilitas makroekonomi. Nah, kalau dari sisi stabilitas makroekonomi tadi kita sangat diuntungkan dengan adanya current account surplus yang saya prediksi masih akan berlangsung sampai 2024 sekitar 0,1 sampai dengan 0,5% dari GDP. Artinya rupiah akan menguat di 2024. Pertumbuhan EPS growth kita relatif akan meningkat karena stabilnya pertumbuhan ekonomi kita, sehingga perlambatan ekonomi global di 2024 bisa di-offset dengan makroekonomi Indonesia yang stabil, dan juga kebijakan politik ekonomi Indonesia yang lebih stabil kalau pemenangnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo misalkan. Karena ini akan meneruskan kebijakan 10 tahun yang lalu, dan juga memperkuat kebijakan 10 tahun yang lalu. Jadi ini instabilitasnya kelihatan atau uncertainty-nya kelihatan sangat kecil di 2024. Jadi kinerja indeks harga saham gabungan seharusnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di 2019. Nah, kalau kita lihat tadi, saya bilang tadi bahwa kinerja indeks harga saham gabungan akhirnya, baik misalkan siapapun pemenang dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu ya, ini akan ditentukan oleh bagaimana penyerapan anggaran di 2024, bagaimana kebijakan fiskal Indonesia di 2024. Ini kita lihat bahwa APBN kita di 2024
kelihatannya fokusnya di pendidikan, karena pertumbuhan anggaran pendidikan itu yang tertinggi dari anggaran-anggaran yang lain. Yang kita lihat di saat yang bersamaan, anggaran perlindungan sosial itu tumbuhnya relatif terbatas ya. Memang karena sudah tumbuh cukup tinggi akibat COVID-19 ya, dari 300 triliun itu hampir naik ke 500 triliun di 2020. Jadi wajar APBN kita untuk perlindungan sosial tidak naik terlalu tinggi. Karena APBN kita juga punya limit, karena kita harus kembali ke level minus di bawah 3% dari GDP untuk defisit APBN kita. Nah, jadi kalau kita lihat, dan untuk anggaran infrastruktur juga sangat terbatas, dia stable di angka 400 triliun, anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk infrastruktur sangat terbatas. Jadi kita lihat kemungkinan besar pembangunan infrastruktur di 2024 tidak akan terlalu masif ya, hanya akan menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan 10 tahun terakhir ya. Jadi kemungkinan besar contoh seperti IKN itu akan lebih didorong oleh bagaimana swasta masuk ke sana untuk mendorong investasi di sana. Dan kalau kita lihat, karena anggaran APBN kelihatan sangat terbatas untuk anggaran infrastruktur ya di 2024. Nah, yang menjadi menarik menurut saya itu di 2024 adalah kenaikan gaji PNS ya. Kenaikan gaji PNS yang 8% ini kemungkinan besar bisa meng-offset penurunan daya beli di bottom 40% pendapatan masyarakat Indonesia. Jadi apa yang terjadi di 2023 ini kalau kita lihat ya, perlambatan ekonomi di 2023 ini kalau kita lihat dari sisi middle income class itu disebabkan karena kenaikan Pertamax dan kenaikan harga beras di 2023 ini. Di 2023 harga beras naik sudah sekitar 18%, Pertamax itu naik sekitar 30% dari posisi 2022. Nah, jadi kenaikan gaji PNS ini bisa menjadi, menurut saya sih bisa menjadi positif sentimen untuk mendorong kenaikan daya beli kelas menengah bawah bottom 40%. Nah, ini akan sangat menguntungkan sektor consumer menurut saya di 2024 ya.